Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Aulia dengan NIM 22206031123. Halo guys, baiklah di sini aku mau mereview dua jurnal, yaitu yang pertama analisis prediksi kebangkrutan model Almert Z-Score dalam upaya penilaian kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Jakarta Islam Indeks periode 2010 sampai 2014. Yang kedua yaitu analisis perbandingan metode Kamel dan metode RGEC dalam menilai tingkat kesehatan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Yuk kita bahas. Jurnal pertama, analisis prediksi kebangkrutan modal Almert Z-Score dalam upaya penilaian kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islam Indeks periode 2010 sampai 2014. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini didasarkan pada pentingnya prediksi potensi kebangkrutan perusahaan, terutama di sektor manufaktur dan pertambangan di Indonesia yang menghadapi tantangan ekonomi dan fluktuasi harga komoditas. Penggunaan model Almert Z-Score dianggap efektif untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan secara dini, sehingga dapat membantu manajemen dan investor dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia selama periode 2010 sampai 2014 guna mengidentifikasi risiko kebangkrutan dan memberikan wawasan tentang performa keuangan sektor tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2010 sampai 2014. Data yang diperoleh secara sekunder dari laporan keuangan dan analisis penggunaan model Almert Z-Score dengan teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria tertentu, dan hasil analisis digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan serta potensi kebangkrutan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2010 sampai 2014 sebelum dilakukan prediksi kebangkrutan menggunakan model Almert Z-Score. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kebangkrutan perusahaan-perusahaan tersebut dan memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan keuangan mereka. Lanjut ke subjek penelitian. Subjek penelitian dari jurnal tersebut adalah perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Jakarta Islam Index periode 2010 sampai 2014. Yang dianalisis menggunakan laporan keuangan dan model Almert Z-Score untuk menilai potensi kebangkrutan. Permasalahan penelitian dalam jurnal ini adalah bagaimana kondisi keuangan perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Jakarta Islam Index selama periode 2010 sampai 2014 sebelum dilakukan kondisi prediksi kebangkrutan menggunakan model Almert Z-Score, serta sejauh mana model tersebut mampu mengidentifikasi potensi kebangkrutan pada perusahaan-perusahaan tersebut. Lanjut ke hasil penelitian. Hasil penelitian ini ada 3. Yang pertama, sebagian besar perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang dianalisis berada dalam kondisi keuangan sehat selama periode 2010 sampai 2014 berdasarkan nilai Z-Score, meskipun terdapat tren penurunan yang diidentifikasikan peningkatan risiko kebangkrutan. Yang kedua, beberapa perusahaan seperti PT Adora Energi dan PT Aneka Tambang menunjukkan penurunan nilai Z-Score dari kondisi sehat ke gray area, menandakan adanya potensi risiko keuangan yang meningkat selama periode tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, tren rasio keuangan seperti WCTA, RETA, dan EBITDA mendukung semua temuan bahwa meskipun secara umum perusahaan memiliki dalam masih kondisi baik, adanya penurunan nilai Z-Score menunjukkan perlunya perhatian dan pengelolaan risiko yang lebih baik untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan.
Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2010 sampai 2014, sebagian besar perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Jakarta Islam Index menunjukkan kondisi keuangan yang relatif sehat. Meskipun terdapat tren penurunan nilai Z-score yang mengidentifikasi potensi resiko kebangkrutan di masa mendatang. Beberapa perusahaan seperti PT Adora Energi dan PT Aneka Tambang mengalami penurunan kondisi keuangan dari sehat ke gray area, dipengaruhi faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan regulasi pemerintah. Analisis rasio keuangan mendukung temuan tersebut, menunjukkan tantangan dalam likuiditas dan profitabilitas perusahaan tambang selama periode tersebut. Jurnal kedua ini membahas perbandingan metode Kamels dan metode RGEC dalam menilai tingkat kesehatan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Latar belakang penelitian ini menyarankan agar penelitian selanjutnya menambahkan model analisis prediksi lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat. Latar belakang dari jurnal ini didasarkan pada pentingnya penilaian kesehatan bank secara akurat untuk memastikan kestabilan dan keberlanjutan operasional bank dalam konteks industri perbankan yang semakin kompleks, dengan tujuan untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Secara pentingnya penggunaan metode yang komprehensif dalam pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa laporan keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk selama periode 2014 sampai 2018 yang diperoleh dari studi pustaka, laporan keuangan, dan sumber terkait lainnya. Teknik analisis yang diterapkan meliputi perhitungan dan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan dua metode, yaitu Kamel dan RGEC. Lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, serta menekankan pentingnya penggunaan pendekatan yang komprehensif dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan bank. Permasalahan penelitian. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah ketidakpastian mengenai efektivitas dan keakuratan metode penilaian kesehatan bank. Meskipun keduanya digunakan secara luas, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menilai kondisi keuangan dan risiko bank secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan studi perbandingan yang tepat. Lanjut ke hasil penelitian. Yang pertama, model Kamels menunjukkan bahwa bank berada dalam kondisi sehat, sedangkan metode RGEC menilai bank dalam kondisi cukup sehat. Yang kedua, penelitian ini juga menyarankan agar penelitian selanjutnya menambahkan model analisis prediksi lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat. Yang ketiga, penggunaan metode RGEC disarankan karena sifatnya yang lebih komprehensif dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait kesehatan bank. Terakhir, kesimpulan. Dapat disimpulkan, jurnal ini menunjukkan bahwa hasil penilaian menunjukkan bahwa kedua metode sering memberikan hasil yang berbeda, terutama dalam menilai tingkat kesehatan bank pada tahun-tahun tertentu, seperti 2016 dan 2019. Disarankan agar penggunaan metode RGEC lebih diutamakan dalam penilaian kesehatan bank, karena sifatnya lebih lengkap dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh stakeholder dan regulator. Mungkin segini dulu ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.